Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan kami segmen Ngobras atau Ngobrol Santai dengan Jateng Pos TV. Kali ini ngobras kita sangat istimewa. Kita ngobrol santai dengan Ibu Evearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Ibu Ita atau Mbak Ita masyarakat menyebutnya ya. Kalau Anda melihat Kota Lama Semarang, ya Anda dimanapun berada, kalau Anda melihat wajah Kota Lama Semarang sekarang menjadi tertata bagus, terus kemudian detail-detail cagar budayanya kelihatan, kemudian asik di sana untuk dieksplor oleh siapapun di sana. Mungkin Anda belum pernah tahu siapa sebetulnya di balik itu semua ya. Siapa yang sosok yang bisa membangun atau merenovasi ya Kota Lama menjadi seindah itu. Kali ini Anda ketemu sama beliau, Ibu Ita. Beliau adalah orang yang selama ini bersama Pak Wali Kota Semarang, Pak Indra Priyadi, dan beliau adalah yang ditugasi secara teknis untuk mengelola atau merevitalisasi Kota Lama menjadi indah itu. Kami ingin ngobrol-ngobrol kepada Ibu Ita. Ibu Ita ini sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Lama ya. Sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Lama. Ibu, proses pembangunan ini kan lama ya, kayaknya 5 tahun periode Ibu kemarin ya, itu dari awal sampai sekarang. Kemudian sekarang wajahnya sudah terlihat cukup bagus ya di kawasan Kota Lama itu menjadi destinasi wisata yang sekarang sangat terkenal di mana-mana. Orang kalau ke Semarang pasti ke situ dulu. Itu posisinya saat ini Kota Lama itu sudah jadi atau masih terus berproses Ibu? Kadang-kadang kita melihat kan masih ada pembenahan sana sini gitu ya. Ya sebenarnya Mas, jadi kalau untuk pembangunan secara keseluruhan itu memang sudah selesai karena awalnya dibangun ini kan tahun 2018 akhir gitu. Sebenarnya harusnya selesai tahun 2020, tetapi karena adanya pandemi Covid sehingga pembangunan itu kan terbatas. Harus dulu kan orang harus membangun atau merevitalisasi itu kan bangun gorong-gorong, kemudian harus mendatangkan street furniture dan sebagainya. Ini kan pada saat pandemi Covid semuanya ini kan mengalami kesulitan, baik suplai bahan bangunannya, kemudian cara pembangunannya karena semua juga social distancing dan sebagainya, sehingga di Adendum baru selesai pada tahun 2020 akhir. Jadi Desember kemarin sebenarnya sudah selesai. Tahap 1, 2 hingga 3 ya. Tahap 2 ya. Oh 2 ya. Tahap 2, tapi memang ada beberapa yang masih istilahnya itu bukan tambal sulam, tapi memang ada pekerjaan tambahan. Jadi contohnya di sekitarnya kawasan Kota Lama ini kan memang ada ducting. Nah, pada saat ducting itu kan harus menyatukan banyak pihak untuk kabel-kabel ini harus masuk ke dalam. Nah ini kan pekerjaan harus selesai semua baru dilakukan pemasukan kabel, sehingga ini yang sepertinya kan belum selesai. Padahal sudah selesai padahal ya. Sudah selesai, tapi memang butuh proses karena di stakeholder yang lain ini kan membutuhkan anggaran juga. Karena saya baru tahu juga Mas, kalau namanya kabel PLN atas sama bawah ini beda. Sehingga harus menganggarkan lagi untuk perubahan pengadaan kabel dan sebagainya. Tapi sih secara keseluruhan sudah selesai, baik yang tahap pertama maupun tahap kedua. Tahap kedua ini meliputi museum yang di Bubaan Kota Lama. Terakhir itu museum ya? Ya, museum sama rumah pompa. Oh ya, sama rumah pompa ya. Di Berok ya? Di Berok itu, sehingga tinggal isinya museum. Kalau isinya museum itu dari Kementerian PUPR memang menyerahkan kepada pemerintah Kota Semarang. Nah, pemerintah Kota Semarang kan baru tahun 2021. Ini kan harus ada lelang pengadaannya karena pengisian museum ini kan banyak sekali, sehingga insya Allah sih, tapi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sudah melakukan proses, mungkin sekitar bulan April Mei ini sudah selesai. Nah, itu akan diisi apa Bu, museum yang di Bubaan itu? Bubaan. Jadi museum di Bubaan ini kan kita sekarang kan tidak boleh juga meninggalkan zaman ini, kan sudah zaman digital. Jadi memang ada cerita masa lalu tetapi dibentuk atau ditampilkan dengan digitalisasi ya? Sehingga ini yang
orang akan bisa melihat gitu loh. Zaman dulu ini seperti apa sih Kota Lama, karena di situ lebih banyak sejarahnya Kota Lama. Nantinya ya. Ya, nantinya. Dalam bentuk digital ya, yang bisa dilihat audiovisual ya. Digital itu juga ada peninggalan, Mas. Oh, nantinya ada Jadi di peninggalan. dalam museum itu ada satu wilayah yang diberi kaca. Jadi orang akan tahu di bawah ini dulu apa sih peninggalannya gitu. Jadi dikolaborasi antara physically yang ada di di museum itu, kemudian juga ada cerita yang berbasis digital, sehingga ini yang diperlukan untuk kelengkapannya ini dari pemerintah Kota Semarang. Oke, sebenarnya secara keseluruhan sebetulnya sudah purna selesai, tinggal isinya museum. Kemudian kalau patung Bung Karno yang di Polder itu sudah di luarnya kawasan Kota Lama ya? Ya, kalau di patungnya Bung Karno itu alhamdulillah dibangun oleh PT KAI. Pada saat itu zaman waktu pertama itu kan melihat bahwa Kota Lama ini direvitalisasi. Itu memang asetnya PT KAI ya? PT KAI. Polder itu ya? Polder dan kawasan sebenarnya bukan merupakan kawasan Kota Lama, tapi adalah bagian dari kawasan itu, yaitu miliknya PT KAI. Nah, karena melihat Kota Lama ini direvitalisasi, ini kan nanti kalau ini bagus jeglek kan. Akhirnya dari pimpinan PT KAI akhirnya dibangun, idenya adalah membangun patung Bung Karno. Yang mana itu kalau dihitung-hitung patung tertinggi mungkin di dunia patungnya Bung Karno, karena yang ada di Polder Tawang itu ya. Tingginya sekitar 17 meter dari mana, di tengah dari danau Polder di tengah Polder itu. Dan nanti kalau kami kemarin sih dari pimpinan KAI awalnya mau diberi jembatan kaca untuk menuju ke sana. Nah, ini saya belum tahu apakah itu jadi atau tidak, karena ya refocusing lagi. Betul, ya. Dan alhamdulillahnya pada saat pada tahun 2020 ini pembangunan di situ tetap dilaksanakan, walaupun di KAI mungkin ada refocusing, tapi alhamdulillah bisa tetap berjalan. Dan sekarang sudah tahap mungkin sekitar 98%. Kemarin kami juga sudah dikontak dengan Kadaop Pak Huda, ini sudah tinggal pembersihan lingkungannya saja, sehingga diharapkan pada bulan-bulan ini juga sudah selesai. Bisa jalan. Oke, Bu. Mungkin ada tambahan lagi bahwa sebetulnya sejarah Kota Semarang itu tidak hanya kawasan Kota Lama ya. Ada beberapa kawasan lain di sekitar situ yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya Kota Semarang ya. Betul. Di daerah mana aja Ibu, dan mungkin juga nanti setelah purna pembangunan di Kota Lama kan melebar ke daerah-daerah sekitarnya yang masih bagian dari sejarah Kota Semarang itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau Kota Lama ini adalah bagian yang bungsu dari yang bungsu jadi, dari sejarah lahirnya Kota Semarang ya. Jadi sejarah Kota Semarang Lama itu adalah 4 kawasan, Mas. Jadi 4 kawasan itu, yang pertama Kauman, kemudian Melayu, Pecinan, baru Kota Lama. Dan 4 kawasan itu di tengahnya ditautkan oleh namanya Kali Semarang. Jadi Kauman, Melayu, kemudian Kali Semarang kan ini Pecinan sama di Kota Lama. Nah, saat ini setelah Kota Lama selesai, sekarang bergeser ke Melayu. Karena memang kalau Kauman ini kan sebenarnya sudah berproses, karena Kauman ini kan dari Pasar Johar. Pasarnya juga sudah ya. Sudah, dan ini saat ini sedang dilakukan pembangunan untuk Pasar Johar bagian selatan dan Pasar Kanjengan. Kalau Pasar Johar Utara dan Tengah ini kan sudah diresmikan oleh Pak Jokowi pada tahun 2020. Tapi ini ada tambahan karena itu heritage, jadi pembangunannya bertahap. Sekarang ini sudah alhamdulillah berproses untuk Pasar Johar Selatan dan Kanjengan. Kemudian kalau Pecinan ini masih disusun master plan-nya. Jadi masih sekarang ini masih disusun master plan. Kalau yang Kampung Melayu sudah ya. Sudah, dan saat ini alhamdulillah dibantu oleh Kementerian PUPR, sama lagi Mas. Jadi kayak kemarin Kota Lama, sekarang ini Melayu. Amanahnya ke Ibu Ita lagi ya, berlanjut ya. Ya, kemarin kami nyuwun ke Pak Menteri karena agar bisa terintegrasi, Mas, karena kan Kauman ini kan juga dibantu oleh Kementerian PUPR semuanya ya, dari mulai Pasar Johar Utara, Tengah, Selatan, Kanjengan gitu. Kalau alun-alun oleh pemerintah Kota Semarang. Lah kemarin lewat program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh ini belum direvitalisasi, tapi sedang
dibangun untuk mengurangi kawasan kumuh di sana. Nah, kemarin kami juga sudah matur ke Pak Menteri, saya membawa surat dari Bapak Wali Kota ke Pak Menteri untuk mohon ditingkatkan menjadi revitalisasi, karena di sana ini ada salah satunya mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa di sana ini ada Masjid Layur. Masjid Layur ini ada masjid pertama di Kota Semarang. Sehingga itu ini yang di kawasan di Melayunya ya. Sehingga memang di situ juga kita pemerintah Kota Semarang juga mendorong agar bisa juga direvitalisasi, karena kawasan Kota Semarang Lama ini sudah mendapatkan status cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 2020, sehingga diharapkan ini adalah pengembangan, dan insya Allah nanti Kota Semarang Lama ini benar-benar akan menjadi satu kawasan, selain merupakan sejarah berdirinya Kota Semarang, juga nantinya bisa menjadi destinasi nasional bahkan internasional. Kalau yang pecinannya kira-kira revitalisasinya ke arah mana nantinya? Sama ya? Pecinan itu sebenarnya wilayahnya, karena kami juga sudah membuat DED Kali Semarang. Ini wilayahnya dari mulai, kalau Kali Semarangnya ini dari belakang Lawang Sewu. Jadi Kali Semarang itu dari mulai, sebenarnya kan dari mulai Kalisari ya, Kali Semarang itu, kemudian tapi kalau yang di Kalisari kan sudah dinormalisasi kan, kemudian di belakang Lawang Sewu, kemudian Balai Kota, masuk Pekunden, kemudian Wot Gandul, kemudian Gang Lombok, Purwodinatan di situ, Gang Pinggir ya, Gang Pinggir, Purwodinatan, Gang Lombok, kemudian lari di belakang Pasar Johar, Emputan Tular, kemudian Sleko, larinya sampai ke Bandar Harjo, ke Muara Laut sana, sehingga memang wilayahnya Pecinan ini ya wilayah yang mulai dari Wot Gandul, kemudian utamanya juga Gang Pinggir, kemudian di Gang Lombok itu adalah merupakan kawasan yang kami harapkan juga bisa direvitalisasi sehingga tidak ada jomplang. Karena sekarang ini memang terus terang Pecinan ini belum tersentuh oleh revitalisasi yang bisa sama dengan 3 kawasan yang lainnya. Oke, Ibu, kata revitalisasi itu sebetulnya intinya itu merawat yang sudah ada, menambah atau merubah sebetulnya? Sebenarnya kalau merevitalisasi itu bukan merubah ya. Kalau merubah itu kan tidak boleh di Undang-Undang karena cagar budaya ya. Jadi hanya mengupgrade, menguatkan gitu ya. Karena kalau kita bilang merenovasi itu biayanya namanya merawat cagar budaya ini kan tidak ada nilainya. Tidak ada nilai karena itu produk dari seni budaya. Belum lagi itu bangunannya belum tentu punya Pemkot semua ya. Banyak punya orang pribadi ya. Ya, jadi memang kami mendorong ya. Jadi merevitalisasi ini paling membangun aksesnya ya supaya lebih mudah dijangkau. Kemudian menambah street furniture. Tapi alhamdulillah dengan kemarin dari bantuan Kementerian PUPR untuk merevitalisasi Kota Lama Semarang ini banyak bangunan-bangunan yang awalnya terbengkalai sekarang sudah mulai direvitalisasi, restorasi. Kalau bilang renovasi itu kan cuman pok selesai. Tapi kalau restorasi itu memang anggaran atau biayanya itu lebih besar daripada kalau hanya merenovasi, karena kalau untuk namanya bangunan cagar budaya ini kan harus ada penguatannya, kemudian mungkin tembok-temboknya itu juga sudah mulai grumpil-grumpil dan lapo, ini kan berarti harus memakai penguatan. Jadi memang biayanya itu akan lebih besar daripada kalau bangunan-bangunan yang biasa. Oke, Ibu, Kota Lama itu keseluruhan habis berapa itu nanti sampai selesai, dan mungkin akan bertambah ke wilayah yang lain itu. Anggarannya besar sekali. Sampai berapa, Ibu ya? Kalau untuk yang Kota Lama sendiri itu kan sekarang ini hampir 250 miliar.
Tapi belum selesai ya, karena masih harus ngisi museum juga ya. Ya, museum. Tapi museum memang mungkin nggak terlalu banyak lah. Tapi itu totally ya sekitar 250. Gitu. Kalau nanti yang sampai merambah ke pecinan, Kalau kemudian ke Melayu ini kan memang Melayu, kalau ya. untuk Kota Kumuh ini kan ada sekitar 45 miliar. Tetapi kalau untuk mengupkan, untuk merevitalisasi wilayah itu perlu ada tambahan sekitar 55 miliar. Jadi sudah dihitung itu sekitar 100-an miliar lah. lagi ya untuk pecinan, untuk Ye, kawasan pecinan, Melayu ya. Terus kalau Kauman kan Johar sudah, Sudah. dan bahkan sudah dikembalikan seperti mula, ada lapangan ya, ada alun-alun lama juga ya. Iya. Oke, Ibu pemirsa Jateng Pos TV, ngobras kita kali ini dengan Ibu Ita, Ibu Wakil Wali Kota Semarang, membahas tentang ngobrol-ngobrol tentang Kota Lama, destinasi wisata Kota Lama yang saat ini sangat terkenal di kalangan sosial media ya, yang instagramable sekali di sana. Anda sekarang bertemu langsung kepada beliau, sosok yang ada di balik revitalisasi atau merestrukturisasi bangunan Kota Lama itu, dan ke depan akan berlanjut ke kawasan sejarah Semarang yang lain lagi, yaitu Kauman, Melayu, sama Kampung Pecinan. Dan ini sedang berproses ya. Harapannya nanti ke depan kalau kelar semua revitalisasi sejarah Kota Semarang ini, mungkin Anda semua bisa mendapatkan destinasi yang lebih banyak lagi di Kota Semarang ya. Tidak hanya Kota Lama tapi juga ada destinasi yang lain-lainnya. Demikian pemirsa Jateng Pos TV, ngobras kita dengan Ibu Ita, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.